Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa besar ke-8, mendurhakai orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya adalah berbakti, mengasihi, dan lemah lembut kepada keduanya. Yang dimaksud dengan membentak mereka adalah berbicara secara kasar dikala keduanya memasuki usia senja. Seyogyanya lah kita berkhidmat kepada keduanya sebagaimana mereka telah mengurus kita. Apapun, mereka tetap lebih baik. Bagaimana mungkin bisa sama? Keduanya telah menanggung derita karena kita demi mengharapkan kehidupan kita. Sedangkan kita jikapun menanggung derita karena keduanya, kita mengharapkan kematiannya. Mana mungkin bisa sama? Adapun yang dimaksud dengan perkataan yang mulia adalah perkataan yang lemah lembut lagi santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Mari kita renungkan betapa Allah telah menyertakan syukur kepada keduanya dengan syukur kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah bersama 3 penyertanya. Allah tidak akan menerima salah satunya jika tidak disertakan ikutannya, yaitu firman Allah, taatilah Allah dan taati Rasul. Al-Quran Surat An-Nur ayat 54. Surat Muhammad ayat 33 dan Surat At-Taghabun ayat 12. Barang siapa mentaati Allah tanpa mentaati Rasul, ketaatannya tidak diterima. Lalu firman Allah, dan dirikanlah solat serta bayarlah zakat. Al-Baqarah ayat 43, 83, 110. Surat An-Nisa ayat 77, Surat Al-Hajj ayat 78, Surat Al-Mujadalah ayat 13, dan Surat Al-Muzammil ayat 20. Barang siapa solat namun tidak berzakat, solatnya tidak diterima. Serta firman Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, Allah tidak menerimanya. Karenanya Nabi SAW bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah ada pula pada kemurkaan keduanya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bercerita, seseorang datang memohon izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad bersamanya. Nabi SAW bertanya, adakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, jawab orang itu. Beliau pun bersabda, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Demikianlah betapa Allah telah mengutamakan birrul walidain dan berkhidmat kepada keduanya dibandingkan jihad, ketika hukumnya fardu kifayah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ala ukhbirukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua.
Di sini Allah menyertakan tindakan buruk serta ketiadaan bakti dan kebajikan terhadap keduanya dengan perbuatan syirik. Keduanya juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata aqun wala mannanun wala mudaminu khamrin." Tidak akan masuk surga seorang pendurhaka kepada orang tua, mannan atau orang yang berbuat baik kepada seseorang namun menyebut-nyebutnya di hadapan banyak orang, dan pecandu arak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, andai kata Allah mendapatkan sesuatu hal yang lebih remeh dari kata yang dapat menyakiti hati orang tua, pastilah dia melarangnya. Silakan saja seorang pendurhaka kepada orang tua itu mengerjakan apa saja yang dikehendakinya, namun sekali-kali ia tidak akan masuk surga. Sebaliknya, silakan pula seorang yang berbakti kepada kedua orang tua itu mengerjakan apa saja yang dikehendakinya, niscaya sekali-kali ia tidak akan masuk neraka. Juga Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Juga Allah melaknat orang yang mencela atau mencaci ayahnya. Allah melaknat orang yang mencela atau mencaci ibunya. Juga segala dosa itu siksanya akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Sungguh Allah akan menyegerakan siksanya bagi siapa yang telah melakukannya, yaitu siksa di dunia sebelum datangnya siksa akhirat yang pasti adanya. Ka'ab al-Ahbar bertutur, sesungguhnya Allah menyegerakan kematian seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya untuk menyegerakan siksa baginya. Dan Allah memperpanjang umur seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk menambahkan kebaikan baginya. Termasuk berbakti kepada keduanya adalah menafkahi keduanya jika keduanya membutuhkannya. Seseorang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu, "Wahai Rasulullah, bapakku ingin mengambil seluruh hartaku." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Kamu dan seluruh hartamu itu milik ayahmu." Ka'ab al-Ahbar pernah ditanya tentang maksud durhaka kepada kedua orang tua. Dia menjawab, jika ayah atau ibunya bersumpah, ia tidak memenuhinya. Jika ia diperintah olehnya, ia tidak mentaatinya. Jika keduanya meminta sesuatu darinya, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya mempercayainya, ia mengkhianati keduanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang ashabul a'raf atau para penghuni a'raf. Siapakah mereka? Apakah a'raf itu? Ia menjawab, a'raf adalah sebuah bukit yang terletak di antara surga dan neraka. Disebut a'raf atau yang tinggi karena ia menjulang di atas surga dan neraka. Di sana ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai, dan mata air. Orang-orang yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang berangkat berjihad tanpa keridhaan ayah ibu mereka. Lalu mereka terbunuh di medan jihad itu. Kematiannya di jalan Allah menghalanginya dari masuk neraka, tetapi kedurhakaannya kepada kedua orang tua menghalanginya dari masuk surga. Mereka berada di A'raf itu sampai nanti Allah memutuskan perkara mereka. Dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari Muslim, tersebutkan bahwa seseorang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik?" "Ibumu," jawab Rasul. Orang itu bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" "Ibumu," jawab beliau kembali. Orang itu bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" "Ibumu," jawab Rasul. "Lalu siapa lagi?" tanya orang itu. Rasul pun menjawab, "Ayahmu, lalu kerabatmu yang terdekat, begitu seterusnya." Rasulullah SAW memerintahkan berbakti kepada ibu sebanyak 3 kali dan kepada ayah sekali saja. Semua ini karena perhatian dan kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar daripada seorang ayah. Itu pun masih ditambah dengan penderitaan selama hamil, kontraksi, kelahiran, menyusui, dan berjaga sepanjang malam. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyaksikan seorang laki-laki tengah menggendong ibunya, membawanya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Orang itu bertanya, "Wahai Ibnu Umar, adakah menurut Anda aku ini sudah dapat membalas kebaikan ibu? Bahkan tidak mesti untuk satu derita kontraksi kala melahirkanmu. Tapi kamu sudah berbuat baik, semoga Allah membalas sesuatu yang sedikit itu dengan pahala yang banyak," jawabnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 orang yang dipastikan oleh Allah tidak akan dimasukkan ke surga dan tidak pula dapat mengenyam kenikmatannya: pecandu arak, orang yang makan harta riba,
orang yang makan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua, kecuali jika mereka bertaubat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu terletak di bawah telapak kaki para ibu. Seseorang menemui Abu Darda radhiyallahu an mengadu, "Wahai Abu Darda, aku telah menikahi seorang wanita, tetapi ibuku menyuruhku untuk menceraikannya." Mendengar hal itu, Abu Darda menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mau, kamu bisa menghilangkan pintu itu atau menjaganya." Nabi SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun, la syakka fihinna da'watul mazlumi, wa da'watul musafiri, wa da'watul walidi liwaladi." Ada 3 doa yang pasti terkabul: doa orang yang terzolimi, doa seorang musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil ummi, ay fil birri wal ikrami was silati wal ihsani." Khalaf atau saudara perempuan ibu itu sejajar dengan ibu, yaitu harus berbakti kepadanya, memuliakannya, menyambung hubungan dengannya, dan berbuat baik kepadanya. Wahab bin Munabbih berkisah, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, "Hai Musa, hormatilah ayah ibumu. Barang siapa menghormati kedua orang tuanya, niscaya aku panjangkan umurnya, dan aku karuniakan seorang anak yang menghormatinya. Sebaliknya, barang siapa durhaka kepada kedua orang tuanya, niscaya aku pendekkan umurnya, dan aku berikan seorang anak yang durhaka kepadanya." Abu Bakar bin Abi Maryam berkata, "Aku pernah membaca di dalam Taurat, barang siapa memukul ayahnya, hukumannya dibunuh." Wahab berkata, "Aku telah membaca di dalam Taurat, barang siapa menampar orang tuanya, hukumannya dirajam." Umar bin Murrah al-Juhani meriwayatkan, seseorang menghadap Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku telah mengerjakan sholat 5 waktu, siam di bulan Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah? Apa yang dijanjikan untukku?" Rasulullah SAW menjawab, "Barang siapa menunaikan semuanya itu, niscaya ia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin, kecuali jika ia durhaka kepada kedua orang tua." Beliau SAW juga bersabda, "Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya." Juga Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam aku diisrakan, aku melihat kaum-kaum yang digantung di atas pepohonan dari api. Maka aku bertanya, 'Wahai Jibril, siapa gerangan mereka itu?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang mencela bapak-bapak dan ibu-ibu mereka dikala di dunia.'" Diriwayatkan bahwa orang yang mencela kedua orang tuanya di alam kubur nanti akan dihujani kebebatuan sejumlah tetes air yang turun dari langit ke bumi. Juga bahwa manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat ada 3, orang musyrik, pezina, dan orang yang durhaka kepada orang tua. Bishr berkata, "Tidak ada seorang pun yang mendekat kepada ibunya demi mendengar pembicaraannya kecuali lebih utama daripada orang yang menyabatkan pedangnya di jalan Allah. Memandangnya lebih utama daripada memandang apapun." Sepasang suami istri yang bercerai mengadukan masalah siapa yang berhak untuk membawa anak mereka kepada Rasulullah SAW. Suami berkata, "Wahai Rasulullah, ia adalah anakku yang keluar dari tulang sumsumku." Si istri berkata, "Wahai Rasulullah, dia telah membawanya dalam keadaan ringan dan mengeluarkannya dengan kesenangan, sedangkan aku membawanya dalam keadaan berat dan mengeluarkannya dengan susah payah. Pun aku menyusuinya genap 2 tahun." Maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa anak kecil itu untuk dibawa ibunya. Nasihat tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wahai orang yang menyia-nyiakan hak yang paling besar, yang menjauhkan diri dari berbakti kepada kedua orang tua, yang durhaka, yang melupakan salah satu kewajiban, yang lalai dari sesuatu yang ada di hadapan. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hutang bagimu. Sayang sekali kamu membayarnya dengan cara yang tidak baik, penuh noda aib. Kamu sendiri sibuk mencari surga, padahal ia ada di bawah telapak kaki ibumu. Ibumu yang telah mengandungmu selama 9 bulan, yang bagaikan 9 kali berhaji. Ia yang dikala melahirkanmu menderita mempertaruhkan nyawa. Ia yang telah menyusuimu, menahan kantuk untukmu, memandikanmu dengan tangannya yang lembut, dan selalu mendahulukanmu untuk urusan makanan. Ia yang telah mencurahkan sepenuh kasih sayangnya kepadamu,
Jika kamu sakit atau tampak menderita, niscaya ia berduka, bersedih, dan menangis tiada batasnya. Ia pasti mengeluarkan semua yang dimilikinya demi mencarikan dokter buatmu. Ia yang seandainya diminta untuk memilih kehidupanmu atau kematiannya, pastilah ia teriakkan kehidupanmu dengan suara yang paling lantang. Betapa sering kamu mempergaulinya dengan akhlak yang tercela, namun ia tetap memohonkan taufik bagimu dalam setiap doanya. Namun, ketika kerentaan menghampirinya dan ia membutuhkanmu, kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang paling tidak berharga. Ketika kamu kenyang oleh makanan dan minuman, ia dalam lapar dan dahaga. Kamu selalu mengedepankan keluarga dan anak-anakmu daripada berbuat baik kepadanya. Kamu telah melupakan semua upayanya. Urusannya kamu anggap sangat berat, padahal sebaliknya ia sangatlah ringan. Umurnya kamu anggap teramat panjang, padahal sebenarnya pendek. Kamu mengisolir dan mengasingkannya, padahal ia tidak mendapati penolong selain dirimu. Demikian ini pun penolongmu telah melarangmu dari mengucapkan kata yang menyakitinya dan menegurmu dengan teguran yang halus. Di dunia kamu akan mendapati sikap durhaka dari anak-anakmu, dan di akhirat akan mendapati keadaan jauh dari Rabb semesta alam. Dia menyeru mengingatkanmu. Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laisa bidhallamin lil abid. Yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu, dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 10. Dikisahkan pada zaman Nabi SAW, ada seorang pemuda bernama Alqamah. Ia seorang yang menghabiskan waktu-waktunya untuk taat kepada Allah seperti mengerjakan sholat, siam, dan bersedekah. Suatu hari ia sakit dan semakin hari semakin parah. Istrinya pun menyuruh seseorang menghadap Rasulullah SAW untuk menyampaikan, "Suamiku Alqamah sedang sekarat. Dengan ini aku bermaksud mengabarkan kepadanya kepadamu, wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW mengutus Ammar, Suhaib, dan Bilal. Beliau bersabda, "Berangkatlah kalian dan talkinkanlah ia dengan kalimat syahadat." Mereka bertiga berangkat dan memasuki rumahnya. Mereka mendapati Alqamah tengah sekarat, sehingga dengan segera mereka mentalkinnya dengan ucapan La ilaha illallah. Namun lidah Alqamah keluh, tak mampu mengucapkannya. Sahabat bertiga menyuruh seseorang menghadap Rasulullah SAW, mengabarkan bahwa Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Usai dibacakan, Nabi bertanya, "Adakah salah seorang ibu bapaknya yang masih hidup?" Seseorang menjawab, "Wahai Rasulullah, seorang ibu yang sudah sangat renta." Maka beliau pun mengutus seseorang dan berpesan, "Katakan kepadanya, jika ia kuat untuk berjalan, Rasulullah SAW memanggilnya. Namun jika tidak, hendaknya ia tetap tinggal di rumah. Rasulullah akan menemuinya." Utusan itu sampai kepadanya dan menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW. Wanita itu berucap, "Jiwaku siap menjadi tebusan jiwanya. Aku lebih pantas untuk mendatangi beliau." Maka wanita itu pun berdiri dengan bertelekan kepada tongkat dan berjalan menemui Rasulullah SAW. Ia ucapkan salam dan beliau pun menjawabnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Ummu Alqamah, jujurlah kepadaku. Kalaupun kamu berdusta akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan anakmu Alqamah?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, ia rajin menunaikan sholat, siam, dan banyak bersedekah." "Lalu bagaimana dengan dirimu?" tanya Rasul lagi. Wanita itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku murka kepadanya." "Mengapa?" tanya beliau SAW. "Karena ia lebih mengutamakan istrinya daripada diriku dan ia tidak mau taat kepadaku," jawab Ummu Alqamah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya murka Ummu Alqamah menghalangi lisannya untuk mengucapkan syahadat." Beliau melanjutkan, "Bilal, pergi dan bawakan untukku kayu bakar yang banyak." Wanita itu bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku hendak membakarnya di hadapanmu." Wanita itu menimpali, "Wahai Rasulullah, ia adalah anakku. Hatiku tidak akan kuat menyaksikannya dibakar di hadapanku." "Wahai Ummu Alqamah, azab Allah lebih dahsyat lagi kekal. Jika kamu senang terhadap ampunan Allah baginya, ridhoilah ia. Demi yang jiwaku ada di tangannya, solat, siam, dan sedekahnya tidak dapat mendatangkan manfaat baginya selama kamu murka." Sabda Nabi SAW. Mendengarnya, wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi di hadapan Allah, para malaikat, dan siapa saja yang hadir di sini di antara kaum muslimin, bahwa aku telah ridho kepada anakku Alqamah."
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bilal, berangkat dan lihatlah apakah Alqamah sudah dapat mengucapkan la ilaha illallah atau belum." Bisa saja Ummu Alqamah tadi mengatakan yang bukan dari lubuk hatinya karena malu kepadaku. Bilal berangkat dan melihat kondisi Alqamah. Ia berkata, "Wahai sekalian orang, murka Ummu Alqamah menghalangi lidahnya dari syahadat, dan ridhonya telah melepaskan kekeluhan lidahnya." Pada hari itu juga Alqamah meninggal. Rasulullah SAW hadir, memerintahkan untuk memandikan dan mengkafaninya. Lalu beliau mensolatkan dan menghadiri prosesi penguburannya. Beliau berdiri di ujung kuburnya bersabda, "Wahai sekalian muhajirin dan ansor, barang siapa mengedepankan istrinya daripada ibunya, niscaya akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima infaknya juga sikap adilnya, sehingga ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan berbuat baik kepadanya serta memohon keridhaannya. Keridhaan Allah terletak pada keridhaannya, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaannya." Kita memohon kepada Allah semoga membimbing kita untuk menggapai keridhaannya dan menjauhkan kita dari sikap durhaka kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Demikianlah pembacaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.